Shalom teman-teman, hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan tema melayani Tuhan dengan hati yang benar. Nah, coba tanya pada diri kita sendiri, apakah motivasi kita dalam melayani Tuhan? Apakah karena ingin dipuji? Apakah karena suka kumpul-kumpul dan seru-seruan? Atau apakah karena kita benar-benar ingin memuliakan Tuhan? Di Lukas 17 ayat 10, Yesus berkata, "Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa melayani Tuhan bukan soal mencari pujian, tetapi soal kerendahan hati dan ketaatannya. Banyak orang melayani Tuhan dengan berbagai motivasi. Ada yang ingin dipuji, ada yang melayani karena suka dengan kesibukan dan kumpul-kumpul, dan ada juga yang terpaksa atau karena dipaksa. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita memiliki konsep berpikir dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen ataupun hamba Tuhan yang gagal dalam melayani Tuhan. Mereka sibuk mencari kesenangan dan uang sampai lupa bahwa tujuan hidup mereka adalah membawa jiwa yang terhilang dan memuridkan. Hari ini banyak orang Kristen dan hamba Tuhan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, di mana lebih banyak bermain gadget, nonton TV, pergi ke pesta daripada berdoa, daripada membaca firman Tuhan, atau daripada pergi memberitakan Injil. Bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kita sadar bahwa kita ini hanya seorang hamba yang berhutang kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita dari perbudakan dosa dengan darahnya sendiri? Pantaskah seorang hamba mengharapkan terima kasih setelah ia melakukan apa yang memang seharusnya ia lakukan? Jadi kalau kita melayani Tuhan, baik di gereja atau dimanapun untuk memuliakan Tuhan, ingatlah bahwa kita hanya mengerjakan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan. Kesempatan melayani Tuhan adalah anugerah. Jangan ada seorang yang punya memelahkan diri. Oleh karena itu, hendaknya kita melakukannya dengan penuh rasa syukur, tulus, setia, dan penuh tanggung jawab. Kalau Tuhan mau mengamaikan kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu bukan karena kita memiliki kemampuan, kepandaian, atau kehebatan. Semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan benar? Yaitu yang pertama itu melayani dengan kerendahan hati. Kita ini cuma hamba Tuhan, bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana kita taat. 2. Melayani tanpa aplikasi atau diskriminasi. Jangan hanya melayani orang-orang yang kita suka, tetapi juga mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang ketiga, melayani dengan tulus dan penuh sukacita, bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, melayani dengan setia dan bertanggung jawab. Jangan setengah-setengah dalam melayani Tuhan, tetapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, melayani dengan rasa hormat, memberikan tempat bagi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan yang berkarya, bukan kita yang mencari nama. Dan keenam, melayani dengan memuliakan Tuhan di dalam maupun di luar gereja, karena hidup kita sendiri yang harus menjadi kesaksian. Yang ketujuh, melayani dengan membuka hati terhadap firman Tuhan. Jangan hanya sibuk melayani, tapi lupa bertumbuh dalam firman. Dan yang terakhir, melayani dengan bersedia ditegur dan memperbaiki diri. Jangan tersinggung kalau ditegur, justru itu tanda kita mau bertumbuh. Melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Melayani Tuhan adalah bukan tentang siapa kita, tetapi tentang Tuhan. Jika Tuhan memakai kita, itu bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia-Nya. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan hati yang benar, dengan penuh syukur dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.